Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama saya Muhammad Tani Komar dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan resum dari PKKMB Unila tahun 2022. Oke, langsung aja. Materi yang pertama yaitu terkait peran polisi terhadap kejahatan digital. Adapun beberapa contoh pelanggaran kejahatan digital seperti penipuan online, pencemaran nama baik, carding, dan doxing. Kita sebagai pengguna internet juga harus selalu berhati-hati dalam menggunakan jejaring internet. Adapun trik agar terhindar dari jeratan UU ITE sebagai berikut. 1. Pengguna internet harus lebih teliti sebelum share berita. Kedua, mengecek kembali jika ingin bertransaksi di internet. Ketiga, tulisan yang dibuat harus berupa fakta yang ada. 4. Dalam menulis jangan hanya mengkritik, tapi juga memberi solusi dari permasalahan tersebut. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah. Keenam, segera melaporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di media sosial. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa. Tujuan dari pembangunan karakter adalah menjadikan mahasiswa itu mean of analyze, karena mahasiswa adalah agen pembangun Indonesia. Kemudian materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dalam hal ini yaitu menghormati agama lain, tidak mengolok-olok agama lain, menghargai agama yang dianut oleh orang lain, dan tidak merusak tempat ibadah. Itu tadi merupakan materi-materi yang telah dibawakan oleh para pembicara di BKKMB hari pertama. Kita lanjut membahas materi-materi di PKKMB hari kedua. Let's go. Nah, materi pada hari kedua ini adalah Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi, MSI. Tujuannya adalah mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pertemuan pelajar, magang atau praktik kerja, asisten pengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, dan proyek kemanusiaan. Materi selanjutnya dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes, yang membahas tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Kampus sehat atau Health Promoting University yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Pun upaya kampus sehat Unila adalah yaitu Zero Tolerance Area, parkir terpadu dan pembatasan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi, pengelolaan sumber air, arboretum dan anggrek tempat penanaman pohon dan penanaman anggrek, yang terakhir pengelolaan sampah. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus. Ada 10 karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. Selanjutnya, materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan bagi kita. Kita harus memiliki inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa di Indonesia, melainkan mereka juga yang berada di luar negeri pun sama. Hanya saja mereka sudah mendapatkan teknologi yang tinggi sehingga mereka dapat berpikir bagaimana menghadapinya. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Sistem perkuliahan akan mengacu pada teknologi digital 4.0 yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, yaitu dalam posisi hybrid learning atau hybrid class, dan dalam sistem perkuliahan model ini hanya terdapat 5 kelas.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah menerapkan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nantinya mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengambil SK di perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester. Sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Dalam bidang akademik terdapat peraturan akademik yang nanti mahasiswa bisa dapat mengunduh file atau meminjam kepada kakak tingkat kemudian dapat difotokopi. Peraturan akademik harus dibaca dengan jelas dan tuntas agar mahasiswa mengetahui apa saja peraturan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian sarana dan prasarana. Terdapat green space, zona bebas sampah plastik, smoking area, food court, on working space, hybrid class, smart class, gedung lab multimedia akan segera ada, CCTV semua area, dan wifi 24 jam. Hak dan kewajiban mahasiswa. Terkait hak dan kewajiban mahasiswa terdapat di Rektor nomor 25 tahun 2020 dimulai dari semester 3. Ada banyak beasiswa yang dapat diikuti. Mahasiswa dapat mengaksesnya di situs web FISIP yakni visip.unila.ac.id dan mampu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik di tingkat daerah sampai internasional. Fakultas ISIP juga memiliki UKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan nantinya mahasiswa akan mendapatkan SKIP atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dapat dipakai atau dilampirkan ketika mahasiswa akan melamar kerja. Nah, akhirnya kita masuk ke hari terakhir. Di hari terakhir ini materi yang kita dapat adalah materi yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, diskusi IKA FISIP terkait pentingnya ikut perorganisasian selama berkuliah, perkenalan UKM FISIP Unila, paduan suara oleh mahasiswa FISIP, kemudian ada ISPI, kemudian UKM Film, Icendikia, Republika, dan dilanjut UKM Pengembangan Industri Kreasi. Itu tadi merupakan resume yang telah saya buat selama mengikuti PKKMB Unila selama 4 hari. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.